Selamat sore teman-teman. Jadi saya hanya menjelaskan sekilas tentang semiotika dan semiologi. Dalam semiotika dan semiologi ada 3 istilah, yaitu semasiologi, sememik, dan semik. Ketiga istilah tersebut merujuk pada studi yang mempelajari tentang tanda, atau lebih tepatnya semiotika. Baik semiotika maupun semiologi sebenarnya memiliki makna yang sama. Hanya saja penggunaan istilah tersebut tergantung dari penggunanya. Kedua istilah ini bisa menggantikan satu sama lain karena sama-sama merujuk tentang tanda. Menurut pendapat ahli yang dapat kami simpulkan, bahwa orientasi semiologi lebih cenderung ke Eropa atau Ferdinand de Saussure, sedangkan semiotika lebih condong ke Amerika, yaitu Charles Sanders Peirce. Menurut definisi Saussure, semiologi adalah ilmu yang menjelaskan tentang kehidupan tanda atau simbol yang berada di tengah masyarakat. Tujuannya pun menunjukkan bagaimana sih proses terbentuknya tanda atau kaidah yang mengatur dalam masyarakat tersebut. Sama halnya dengan ilmu semiologi, konsep dasar dari semiotika adalah tanda. Bukan hanya sistem komunikasi, pikiran manusia, bahkan bahasa menjadi tanda yang paling fundamental dan sangat berkaitan erat dengan realitas yang ada. Jika semua hal itu tidak ada, maka manusia tidak dapat menjalin hubungannya dengan manusia lainnya. Next. Homo semioticus ada dua perbedaan pendapat yang menjelaskan bahwa selain disebut Homo semioticus, manusia kerap disebut dengan animal symbolicum. Bukan berarti menghina karena kata animal yang disebutkan oleh manusia yang sebenarnya melatar belakangi pemikiran dia dalam insting dan kebutuhan sivilisasi manusia atau lebih khususnya ciri khas manusia yang tergolong psikologis primer. Disimpulkan bahwa Homo semioticus adalah manusia yang selalu menggunakan tanda atau simbol sebagai alat berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan animal symbolicum disebut sebagai makhluk yang selalu menggunakan simbol untuk memenuhi kebutuhan interaksi. Semiotika itu berasal dari bahasa Yunani yaitu semeion yang berarti tanda. Semiotika dalam artian umum adalah suatu ilmu atau metode untuk mengkaji suatu tanda. Tanda bisa bermakna untuk menunjukkan adanya hal lain, seperti contoh, janur kuning oleh orang yang tinggal di Jawa menandakan adanya pernikahan. Oleh Umberto Eco, tanda digunakan untuk menyatakan kebenaran sekaligus kebohongan. Selanjutnya, aliran semiotika dibagi jadi dua. Yang pertama yaitu semiotika komunikasi. Ciri yang pertama menekankan pada produksinya. Ada 6 faktor, yaitu komunikasi pengirim, lalu penerima pesan atau sistem tanda, lalu pesan, selanjutnya saluran komunikasi, dan yang terakhir acuan atau hal yang dibicarakan. Ciri yang kedua yaitu memberi tekanan pada teori tanda, serta pemahamannya dalam konteks tertentu. Aliran yang kedua yaitu semiotika signifikasi. Ciri yang pertama yaitu tidak dipersoalkan adanya tujuan berkomunikasi dan lebih diutamakan dari segi pemahaman suatu tanda, sehingga proses kondisi pada si penerima tanda lebih diperhatikan daripada proses komunikasinya. Next. Semiotika juga memiliki sebuah tanda yang berarti semua hal yang dapat diambil sebagai penanda yang mempunyai arti penting untuk menggantikan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu tidak perlu ada dan tanda itu juga hanya ada di suatu tempat. Dengan begitu, semiotika pada prinsipnya adalah sebuah disiplin yang mengajari apapun yang digunakan untuk menyatakan suatu kebohongan. Jika sesuatu tersebut tidak dapat digunakan untuk mengatakan suatu kebohongan, sebaliknya tidak bisa menyatakan suatu kebenaran. Asas dasar teori informasi ada 4. Yang pertama, semua komunikasi berdasarkan kemungkinan memilih atau menyeleksi dari sekumal alternatif. Yang kedua, isi informasi secara terbalik berbeda dengan probabilitas. Yang ketiga, kemubaziran dalam realisasi substansi satuan bahasa. Dan yang terakhir adalah bahasa. Tapi menurut Eco, semiologi juga membahas persoalan signifikan dan komunikasi. Semiotika juga membahas tentang dua hal, yaitu hanya saja di komunikasi tidak terlalu jelas. Next. Semiotika membahas tentang dua hal tersebut. Hanya saja di komunikasi tidak terlalu jelas, tapi dari segi pandangan Art van Zoot,
Teori yang sebenarnya berasal dari informatika, yang berarti dasarnya yaitu matematika. Alphonse mengungkapkan inilah yang mencatat perubahan temperatur dan menyampaikan informasi yang mempunyai fungsi untuk menyimpan panas yang diterima. Teori informasi sebagai jumlah yang ketidakpastian yang dapat diukur. Fisher mengatakan bahwa keragaman ini tidak perlu pencerminan dari perspektif yang berbeda. Fisher juga menunjukkan fakta atau data yang diperoleh selama komunikasi. Ia juga menunjukkan bahwa makna data mempunyai makna atau arti karena ditafsir oleh komunikator. Fisher mengatakan juga makna informasi tidak beragam karena perbedaan perspektif, tapi lebih digunakan untuk menunjukkan berbagai konsep yang berbeda dan tidak perspektif. Dalam teori matematis informasi, memiliki arti yang sesama bahwa jumlah pesan yang perlu dipancarkan terbatas. Jadi, pengertian informasi sebenarnya adalah sebuah konsep yang benar khas bagi pembahasan komunikasi, tapi tidak unik. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami.